Halo, selamat siang di sini. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Dakun Lule, sobat. Kali ini sobat ya, Dakun Lule ingin mereview bagaimana cara pembuatan kuda-kuda kanal Bajaringan. Yang mana dari awal reviewnya ini hanya review sobat ya, hanya mereview, merangkum tutorial Dakun Lule yang sudah diupload. Ini hanya reviewnya dari pembuatan dan pemasangan kanal C kuda-kuda Bajaringan dan pemasangan ranknya bagaimana, kita ikuti reviewnya. Oke, lanjut, semangat. Beginilah sobat awal mulanya pembuatan kuda-kuda kanal C Bajaringan. Awalnya kita press dulu sobat, satu persatu, dan dibuat kuda-kudanya kita potong menurut kebutuhan apa yang harus dilakukan. Semuanya kita potong merata sobat, sejumlah berapa paket kanal C kuda-kudanya. Jadi kita potong dulu, kita hitung dulu dengan akurat kebutuhannya yang sama ratanya. Dan atasnya pun begini sobat, kita plat juga dari ujung bagian kuda-kudanya atas kita plat, bagian bawahnya pun kita plat agar tidak lari sana tidak lari sini, dan bagian ujung sebelah sana kanan dan kirinya pun kita plat sobat. Dan ini untuk siku-sikunya sebelumnya sudah kita potong duluan, kita samakan semua menurut kebutuhan yang akan digunakan. Jadi kita tidak membuatnya tidak satu persatu kita potong sobat ya, kita potong semua dulu kebutuhan berapa batang yang harus kita potong, dan itulah jadi beberapa sudah diambil dari presnya, sudah kita pisahkan karena tidak muat. Dan sekarang kita pembuatan baru lagi untuk memenuhi pres ini sobat ya. Kali ini udah penuh, kita masih kurang pembuatannya, kita lepas lagi dan kita awal ulangi lagi. Oke, lanjut. Setelah pembuatan selesai sobat, ini Dakun Lule membuatnya 15 paket kuda-kuda kanal C Bajaringan sobat. Ini sudah cukup semuanya 15 paket. Maka Dakun Lule sudah setel, sudah Dakun Lule setting di atas cor-coran talang sobat ya. Ya, ini jalur kanal yang atas ini hanya untuk mengancing dulu sobat ya. Jadi sebelum ada rank kita mendirikannya, kita kancing dulu menggunakan kanal C itu sendiri agar tidak lari sana tidak lari sini, kanan kirinya kita press dulu sobat ya, agar benar-benar sudah press dan kita load. Kalau di load hanya cuma satu sobat, satu yang bagian tengah kita load, kita berdirikan, lalu kita press begini. Setelah tengah sudah load, lalu kita antara jarak ini berapa kita bagi dengan kebutuhan yang ada kepanjangan cup ini sobat. Kalau cupnya sudah ketemu panjangnya, lalu kita ukur, kita bagi. Ini 80 cm sobat, jaraknya antara kanal kuda-kuda ini 80 cm kurang lebih sobat ya, karena rumah ini adalah 12 meter. Ini ada 15 paket kuda-kuda kanal C nya sobat. Jadi sudah Dakun Lule kurang lebih 80 cm. Ini gunanya untuk kebutuhannya hanya untuk genteng sobat. Ini pemasangan genteng nantinya sobat ya. Karena kalau genteng harus benar-benar kuat dan benar-benar kokoh, jangan sampai kita bubar di tengah jalan atau kita tidak memperhitungkan bagaimana kekuatannya, karena genteng itu berat. Beda dengan pembuatan dengan spandek sobat. Kalau spandek mungkin bisa agak jarang dikit karena spandek tidak terlalu berat seperti genteng. Oke, ini contohnya pembuatan kuda-kuda kita seperti ini ya. Kita potong kebutuhannya dulu, kita hitung 15 paket ini kita potong semua. Yang pendek seperti ini kita pisahkan pendek sebanyak 15 sampai sana. Terus untuk yang kedua, untuk ukuran sikunya pun kita potong lagi sebanyak 15 paket, dan begitu terus sampai semua bahan cukup untuk di setel sobat. Setelah ini kita pasang. Seperti ini cara pemasangannya untuk settingan awalnya. Oke, lanjut untuk review untuk kekuatannya kanal C kuda-kuda Bajaringannya sobat. Oke, lanjut.
Kita sepil untuk bagian siku paling ujung atas sobat, bagian noknya ini. Kalau di sini Dakondulia menyebutnya nok. Ini jangan kita sudutkan seperti segitiga sobat ya. Di antara ini kita pisahkan sekitar 20 cm untuk menahan siku ini sobat ya. Siku kanal C baja ringannya jangan sampai kita adu pojok segitiga betul sobat ya. Nah, kita seperti ini coba contohnya sobat ya. Kalau untuk bagian sebelahnya kita nampak memang segitiga benar. Nah, dari seperti ini sobat, segitiga untuk jalur kanal C nya. Untuk bagian jalur yang sampai ke bawah kita buat tempel segitiga, tapi untuk sikunya jangan kita buat segitiga ketemu ujung. Seperti ini bentuknya sobat setelah dipasang semua. Karena kita sudah pemotongannya sudah sama semua rapih, maka ketika dipasang ya rapi seperti sobat, lurus, rapih dan rata, tidak naik turun, tidak keluar masuk. Oke, lanjut untuk review bagian kekuatan atas. Setelah sudah selesai sobat, sebelum pemasangan reng kita buat kancingan dulu sobat. Kita buat kancing seperti ini untuk pengancingan kuda-kuda kanal C nya agar tidak bergerak lari sana lari sini. Kita bor dulu beton. Kita buat dana bol masuk ke dalam beton menggunakan baut 12 sobat ya. Baut dan mur 12 ini kita tancapkan ke dana bol, dan bagian L atasnya kita bautkan, kita borkan ke kanal C kuda-kudanya sobat, agar benar-benar kuat, tidak goyang sana goyang sini. Ini fungsinya hanya untuk mengancing sobat, mengancing kuda-kuda kanal C baja ringan tidak bergerak sana sini ketika ditumpangi genteng. Ini bukan hanya genteng sobat ya, walaupun sepandek pun harus kita kancing seperti ini, karena resikonya kalau tidak kita kancing, begitu ada angin, sudah banyak kejadian angin besar bisa keangkat sobat. Tapi kalau sudah dikancing seperti ini semua dari ujung sampai ujung, dikasih kancing letter L begini, kita dana bol ke bagian cor betonnya, mudah-mudahan kita berusaha baik, berusaha kuat, kokoh, tidak bermasalah ketika ada angin, ada apa sobat ya. Tapi jangan kita samakan dengan kekuatan alam, itu bisa tidak kita bayangkan. Tapi seperti ini bagian yang di tembok, di gunung-gunungnya pun kita kancing seperti ini. Kita paku beton, bisa menggunakan paku beton yang ke temboknya, lalu kita kancing yang di kanal C baja ringannya agar tidak bergerak sana bergerak sini. Semua sobat ya, kanan dan kiri kita kancing semua. Bagian belah sana pun sama, kita kancing. Bagian sebelah sini pun kita kancing agar benar-benar kuat dan benar-benar kokoh dalam pembuatan pengerjaan kuda-kuda kanal C baja ringan untuk bagian untuk pemasangan genteng. Dan bagian bawahnya seperti sobat, kita kancing lagi dengan menggunakan rengnya, reng baja ringan itu sendiri, agar benar-benar kuat, tidak goyang sana tidak goyang sini. Kita tambahkan reng ini sobat untuk sebagai sekur. Ini namanya sebagai sebagian nama di sini sekur, namanya sekur. Oke, untuk pengancingannya kita lebih rapat, lebih baik sobat. Kalau kita ada banyak bahan, banyak barang, lebih rapat, lebih bagus dan lebih baik. Oke sobat. Oke, terima kasih, itulah review untuk kekuatannya. Oke sobat, lanjut untuk review cara pemasangan menyeting pemasangan reng sobat ya. Ini seperti ini. Sebelum kita pasang reng ini, kita pasang dulu, kita paskan dulu genteng ini di bawah menggunakan reng baja ringan juga sobat ya. Kita paskan genteng ini, diusahakan ujung ketemu ujung ini kita susun menggunakan manual dulu di bawah, kita susun agar ujung ini ketemu ujung sobat ya. Ujung L genteng ini ketemu, bisa rapat, bisa tidak bocor nantinya. Lalu kita timpa atasnya menggunakan genteng ini. Kita setting dulu di bawah sobat, intinya sobat ya, sebelum kita pemasangan reng di atas. Kita setting seperti ini. Setelah dipastikan ketemu beberapa genteng, mungkin 4 atau 6 atau sampai 8 genteng sudah ketemu, lalu baru kita bisa menemukan ukuran pembuatan pemasangan reng sobat. Baru ketemu kalau sudah kita susun seperti ini gentengnya, cara pemasangan yang benar, baru kita bisa menemukan ukuran pemasangan rengnya berapa dan berapanya. Tapi kalau belum disusun seperti ini, kita hanya mengira-ngira, tidak akurat sobat. Bisa-bisa gentengnya bocor, bisa tidak
rapet dan juga bisa tidak pas karena kita mengira-ngira. Kalau sudah susun seperti ini, lalu kita ukur bagian gentengnya, baru bisa ketemu bagian ujung sini dari kancingan genteng sampai ke bawah. Itu harus kita ukur di mana ketemunya, seperti ini. Nah, ini kan sudah pas. Lalu kita cari ukurannya. Ternyata kita ukur ketemunya 27 sobat, 27 baru 27 cm baru ketemu ukurannya. Itu ukuran reng sobat ya, ukuran rengnya 27 cm untuk pemasangan reng. Disitulah ilmunya, ketika mau pasang reng kita ukur lebih dahulu gentengnya dulu, seperti ini kita susun. Setelah ketemu baru kita mendapatkan ukuran pemasangan reng. 27 itu dari bagian atas sobat ya, dari bagian atas reng sini sampai ke bagian atas sini juga. Jadi dari atas ke atas itu 27. Oke sobat ya, itulah ukurannya reng. Bagian bawah pun sama 27. Itu untuk pemasangan ukuran rengnya. Oke, lanjut untuk malnya seperti ini sobat. Ini malnya seperti ini, hanya simple. Kalau kita dari kayu, kita membuatnya malnya dari reng juga. Tapi kalau bajaringan ini menggunakan kanal C bajaringan ditambah bantuan reng itu sendiri, lalu kita sekrup seperti ini, lalu kita nokan seperti ini sebagai patokan ukuran rengnya. Oke sobat ya, kalau bajaringan tidak terlalu rumit kalau harus di garis-garis sobat, harus di satu persatu seperti kayu digaris, terlalu rumit. Yang pas kalau ini sudah bajaringan, sudah ngenok, sudah sama, maka seperti inilah cara pembuatan emal rengnya. Oke, terima kasih, lanjut. Satu lagi sobat ya, untuk pemasangan reng kita awali dari bagian atas sobat ya, dari bagian atas nok kuda-kuda ini. Jangan kita ngambil dari bawah. Kalau ngambil di bawah bisa kita buang ke atas. Tapi untuk pemasangan rengnya ilmunya dari atas, dari nok atas. Dari atas itu kita ambil sisi kanan dan sisi kirinya agar menyatu untuk pemasangan rengnya. Nanti ketika genteng dipasang, maka kepala genteng akan beradu di tengah-tengah, dan ketika dipasang kerpus maka akan banyak nutup ke genteng, jadi mengakibatkan tidak bocor karena ketutup banyak di atasnya ini sobat ya. Makanya dari atas pemasangan reng ke bawah sana, ukurannya noknya tadi, ukuran rengnya temalnya tadi dari atas ke bawah, sampai bawah kita buang ke bawah. Intinya pemasangan reng dari atas sobat ya, dari atas kuda-kuda nok atas sampai ke bawah. Oke, terima kasih. Ini sobat bisa dilihat ketika pemasangan penyetelan bajaringan kanalnya kuda-kuda lurus, semua rapih, maka hasilnya pun lurus tanpa ditarik benang sobat ya. Oke, terima kasih, lanjut. Oke sobat, itulah review sedikit tentang pembuatan kanal kuda-kuda bajaringan, dari awal pembuatan hingga penyekuran, hingga mengukur kekuatan, hingga pemasangan reng. Oke, lanjut. Cara yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, jangan lupa subscribe-nya channel YouTube Dakun Lule. Semoga bermanfaat apa yang Dakun Lule reviewkan dan Dakun Lule bagikan ilmunya. Untuk bagi yang belum tahu, mudah-mudahan bermanfaat sekali. Tapi kalau yang sudah suhu Dakun Lule, yang belum tahu Dakun Lule mohon maaf, karena di kita hanya berbagi sifatnya sobat ya, berbagi ilmu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya channel YouTube Dakun Lule. Selamat siang dan salam santun dari Dakun Lule.